Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Lucifer, the Fallen Angel. Atau Lucifer adalah malaikat yang jatuh. Kita sebagai orang-orang percaya pasti sudah tidak asing dengan kata Lucifer. Namun kita perlu tahu secara detail bagaimana gerak Lucifer itu sebetulnya. Saya akan awali tentang cerita di mana manusia belum ada di dunia ini. Adam dan Hawa belum ada. Nah, Bapak Yahweh itu menciptakan malaikat-malaikat yang sangat banyak, saudara. Jumlahnya itu tidak terkirakan. Kalau kita membaca dalam kitab suci disebut berlaksa-laksa. Jadi kalau namanya berlaksa-laksa itu sudah di atas triliunan ya Bapak Ibu. Nah, dari semua malaikat-malaikat yang ada satu kelompok yang dikenal dengan malaikat cahaya. Itulah yang disebut dengan Lucifer. Jadi Lucifer ini adalah malaikat yang tugasnya memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam tubuh Lucifer itu ada yang mengatakan itu instrumen musik, ada juga yang mengatakan itu cahaya, tapi yang jelas Lucifer itu adalah gerombolan malaikat cahaya yang sangat indah. Jadi seluruh malaikat ciptaan Bapa Yahweh yang paling indah adalah Lucifer. Saya perlu memberitahu kepada saudara sekalian bahwa Lucifer itu bukan satu sosok malaikat, tetapi gerombolan malaikat cahaya yang memiliki tugas untuk memuji dan menyembah Tuhan. Malaikat satu-satunya kelompok yang paling dekat dengan Tuhan. Saudara bisa lihat di kitab Yehezkiel 28 ayat 15. Tetapi saudara-saudara, malaikat yang dekat dengan Tuhan ini merasa layak untuk juga disembah seperti Tuhan. Mungkin saudara tanya, siapa yang akan menyembah? Ya malaikat-malaikat yang lain, saudara. Bahwa jenis malaikat itu sangat banyak. Ada malaikat yang tidak ada sayapnya, ada malaikat yang bersayap 2, ada malaikat yang bersayap 4, 6, bahkan ada pula malaikat atau makhluk surgawi yang terdiri dari mata semuanya. Pokoknya bentuknya itu macam-macam, saudara. Ada yang bentuknya seperti lembu, ada yang bentuknya seperti burung dan sebagainya. Saudara bisa lihat itu di kitab Wahyu. Tetapi saudara-saudara, dari semua malaikat-malaikat, Lucifer inilah yang memiliki ambisi yang sangat luar biasa untuk disembah oleh malaikat-malaikat yang lain, dan bahkan dia ingin menyamai yang maha tinggi. Dia ingin menyingkirkan Tuhan, sang penciptanya sendiri, saudara-saudara. Di dalam kitab Yesaya 14 ayat 13 sampai 15, saya akan bacakan. Sebab engkau telah berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit, aku akan mendirikan tahtaku di atas bintang-bintang Elohim. Dan aku akan duduk di bukit pertemuan di sebelah utara,
Aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan. Aku akan menyamai yang maha tinggi. Namun ke dalam maut engkau akan turun ke dalam dasar lubang itu. Nah, di sini sangat nampak sekali saudara-saudara ambisi dari malaikat Lucifer. Nah, malaikat yang tentunya juga takut terhadap Lucifer, mereka tunduk kepada kelompok ini, maka dia juga disebut fallen angel atau malaikat yang jatuh. Jadi sekali lagi Lucifer itu bukan satu sosok malaikat, ya. Namanya saja Lucifer. Lucifer itu bicara tentang cahaya. Dikatakan light bearer, itu pembawa cahaya. Di gereja lama saya banyak sekali berurusan dengan malaikat ini, saudara-saudara. Dia berusaha untuk menjatuhkan pelayanan saya, namun saya bersyukur karena banyak pendoa-pendoa syafaat yang akhirnya membuat kemenangan ada di pihak kita. Mungkin saudara pernah mendengar adanya seorang yang bersaksi bagaimana malaikat Lucifer itu mencintai seorang perempuan dan ngajak kawin. Apakah itu bisa, saudara? Saya katakan sangat bisa. Mungkin saudara akan berkata, loh, malaikat itu kan tidak berjenis kelamin. Betul. Tetapi ketika dia menjadi manusia, dia menyamakan frekuensinya sama dengan manusia, maka malaikat itu berjenis kelamin. Sehingga kalau saudara melihat di kitab Bereshit atau Kejadian, ada sebuah peristiwa bagaimana anak-anak Elohim itu sebetulnya adalah malaikat-malaikat penjaga atau guardian angel, saudara-saudara. Nah, malaikat-malaikat penjaga ini itu kelompok yang lain lagi. Itu kelompoknya Semiasa. Melihat ada perempuan-perempuan yang cantik, sehingga dia mencintai dan menyetubuhi mereka. Sehingga muncullah satu keturunan yang di dalam teks bahasa Ibrani ditulis dengan kata Nephilim. Itu adalah keturunan raksasa yang sangat tinggi sekali. Saya tidak akan bercerita tentang hal ini, saudara. Tetapi ini menjadi sebuah referensi saja bahwa malaikat apapun kalau dia menjelma menjadi manusia, dia bisa memiliki kelamin sama seperti manusia pada umumnya. Bahkan kita juga sering melihat di dunia perdukunan ada setan yang sampai mengawini manusia dan sebagainya. Itu sebetulnya adalah fallen angel atau malaikat-malaikat yang jatuh. Jadi dari kisah ini pun saya memberikan penegasan bahwa manusia itu tidak bisa menjadi setan. Karena setan itu adalah malaikat yang jatuh. Sementara manusia itu adalah hembusan nafas Bapa Yahweh saja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat Lucifer ini dan malaikat-malaikat yang jatuh, ya karena ini sangat sulit dibedakan antara fallen angel yang lain dengan Lucifer. Dia campur aduk di situ, saudara. Tetapi tetap tujuannya adalah menyesatkan manusia. Tujuannya adalah menghancurkan manusia. Karena Lucifer itu sangat dendam kepada Bapa Yahweh. Karena dia ingin menguasai tetapi tidak ada apa-apanya dengan kekuatan dari Bapa Yahweh. Sehingga dia dijatuhkan ke bumi ini, saudara-saudara. Nah,
Kita tahu bahwa malaikat-malaikat itu, saudara-saudara, ya, ada juga yang memberi kemampuan kepada manusia untuk melihat masa depan. Malaikat-malaikat yang jatuh itu juga bisa memberi uang. Sebenarnya kemampuan dan kekayaan itu adalah milik manusia, saudara. Maka akibat dari dosa, kemampuan manusia itu rontok. Dan disinilah malaikat yang jatuh itu mengintervensi manusia. Seolah-olah kekayaan, hikmat, kepandaian itu berasal dari dia. Disinilah manusia tertipu. Sebenarnya kemampuan itu sudah ada pada diri manusia. Cukup hanya mengucapkan saja, maka jadilah dia. Karena manusia itu dijadikan serupa dan segambar dengan Bapa Yahweh. Sehingga kalau Bapa Yahweh mengucapkan, apapun yang dia ucapkan itu pasti jadi, saudara yang terkasih. Dan manusia itu sebetulnya punya kemampuan itu. Cuman sangat disayangkan sekali bahwa kemampuan itu sudah diambil alih dan diintervensi oleh para fallen angel ini, saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat kasus yang sama saat manusia dijatuhkan oleh fallen angel yang memakai nahas. Saya akan bacakan ya ayatnya, nanti saya akan ulas hal ini. Bagaimana trik dari si Satan untuk menjatuhkan manusia yang sampai hari ini masih tetap dilakukannya. Saya akan ajak saudara untuk membaca kitab suci kita di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, demikian bunyinya. Adapun ular itu cerdik lebih dari segala binatang liar di padang yang telah Yahweh Elohim jadikan. Dan dia berkata kepada wanita itu, benarkah Elohim berfirman bahwa kamu tidak boleh makan dari semua pohon di taman ini? Dan wanita itu berkata kepada ular itu, kami boleh makan buah dari pohon di taman ini. Tetapi buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, Elohim telah berfirman, kamu tidak boleh memakannya atau menyentuhnya, karena engkau akan mati. Namun ular itu berkata kepada wanita itu, kamu sekali-kali tidak akan mati. Karena Elohim mengetahui bahwa pada saat kamu makan buah itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim, yaitu mengetahui yang baik dan yang jahat. Dan wanita itu melihat bahwa pohon itu baik sebagai makanan. Dan karena daya tariknya bagi mata, serta pohon yang diinginkan untuk menjadikan bijaksana, maka dia memetik buahnya dan memakannya, dan juga memberikannya kepada suaminya yang ada bersamanya. Kemudian ia memakannya. Dan terbukalah mata keduanya, dan mereka menyadari bahwa mereka telanjang, dan mereka menyemat daun pohon ara dan membuatnya cawat. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Nah di sini saudara-saudara, sudah sangat jelas sekali bahwa manusia itu dijadikan Tuhan, itu sudah dilengkapi semuanya. Coba kita renungkan bersama. Misalnya, saudara orang yang kaya raya. Ketika saudara mendengar
bahwa istri saudara melahirkan seorang anak, kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Saudara pasti akan mempersiapkan segalanya. Sebelum anak saudara itu bisa beraktivitas, dia sudah dipersiapkan. Bahkan ketika masih ada dalam kandungan pun, kadangkala seorang ayah itu sudah mempersiapkan semuanya. Dia sudah dilihat dulu di USG, ini anaknya laki atau perempuan. Oh, kalau dia laki, maka minimal dia dibelikan mainan untuk anak laki-laki. Kemudian disiapkan nanti sekolahnya akan seperti ini. Nanti akan menjadi orang seperti ini. Jadi pikiran seorang ayah pasti akan berpikir bahwa anakku kelak ketika dewasa dia harus sukses, harus kaya raya, harus memiliki kekuasaan di dunia ini. Kan begitu ya Bapak Ibu? Begitu juga dengan Bapak Yahweh. Sebelum manusia dijadikan, Tuhan itu sudah menyiapkan segala-galanya. Makanya manusia itu dijadikan Tuhan pada hari yang ke-6. Di mana seluruh Taman Eden sudah siap. Dengan kekayaan yang sangat besar. Dan bahkan manusia itu tinggal menikmati kekayaan dari Bapak Yahweh di hari Sabatnya Tuhan yang Tuhan sudah siapkan. Itu adalah tujuan dari Bapak Yahweh menjadikan manusia. Dia dimanja, diberikan segala-galanya. Kira-kira kalau saudara sebagai seorang ayah yang kaya raya, berapa invest saudara untuk saudara kasihkan kepada anak saudara? Kira-kira 1 triliun mau dikasih lebih atau tidak? Lebih. 2 triliun? Lebih. Bila perlu seluruh kekayaan saudara, saudara berikan untuk anak saudara. Amin. Itu manusia saja seperti itu. Apalagi Tuhan, saudara-saudara. Namun demikian, coba kita lihat trik atau cara dari nahas ini menjatuhkan manusia. Seperti kita ketahui bahwa manusia itu dijadikan oleh Bapak Yahweh itu serupa dan segambar dengannya. Jadi manusia itu adalah fotokopinya Tuhan. Manusia itu punya kemampuan yang sangat luar biasa. Sama seperti Tuhan. Makanya Rabi Shaul atau Rasul Paulus menyebut Timotius sebagai manusia Elohim. Tubuhnya manusia tetapi yang ada di dalam dirinya adalah kekuatan Elohim. Nah, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi kita lihat bahwa Tuhan itu menjadikan manusia serupa dan segambar dengannya. Tetapi ucapan si nahas atau si ular itu seolah-olah kamu akan memiliki kemampuan seperti Elohim, memiliki kemampuan seperti Tuhan, kalau kamu ambil buah pengetahuan baik dan jahat. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi sebetulnya nggak usah Adam atau Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia sudah seperti Elohim. Paham ya Bapak Ibu? Sekali lagi, jika tidak makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, kemampuan manusia itu sudah seperti Elohim. Dia pun juga punya kekayaan yang sangat besar. Ya. Nah, jadi kalau begitu, apa maksud si nahas ini menipu agar Adam dan Hawa itu makan buah terlarang itu?
tidak lain adalah untuk merontokkan pakaian kemuliaan. Karena nahas tahu yang tentunya ini adalah ilham dari Lucifer. Kalau melanggar firman, maka kemampuannya akan rontok. Maka manusia akan bergantung terus dengan Lucifer untuk selalu terikat kepadanya sampai mati. Dan tentu saja kalau manusia terikat dengan setan, dia pasti tidak akan selamat. Makanya perlu ada pelepasan ikatan dalam baptisan pembaharuan. Itu sebabnya kami selalu melakukan baptisan pembaharuan. Sehingga dulu yang dibaptis dalam nama asing, sekarang termeterai atas nama Bapa Yahweh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, karena Lucifer itu, dia bisa menciptakan agama. Dia juga bisa menciptakan nama sesembahan. Makanya harus diputuskan jika saudara menerima nama Yahweh, maka harus diputuskan dengan sesembahan yang lama. Maka saudara akan termeterai atas nama yang benar, saudara menjadi miliknya Sang Pencipta, yaitu Bapa Yahweh. Di dalam kitab Henok, Bapak Ibu, diceritakan tentang adanya malaikat-malaikat yang jatuh. Dan mereka ngajari manusia. Apa yang diajari? Ketika saudara membaca di dalam kitab Henok, saudara akan melihat adanya malaikat yang ngajari manusia untuk merias diri. Supaya kelihatan cantik, kelihatan ganteng. Diajari oleh malaikat. Begitu juga dengan obat-obatan. Itu yang ngajari malaikat, saudara. Kemudian ngajari rahasia kebijaksanaan. Menulis dengan kertas dan tinta. Memotong akar-akaran. Itu semua adalah ajaran dari malaikat. Ya, jadi malaikat-malaikat itu juga ngajari membuat pedang, bikin pisau, bikin perhiasan, cara merias kelopak mata, kemudian bagaimana meramu pewarna. Itu semua yang ngajarin malaikat, saudara. Nah, di sini di kitab Henok itu ada beberapa nama malaikat yang ngajarin manusia. Saya sebut beberapa, ada yang namanya Barakiel. Barakiel ini yang mengajarkan astrologi. Sehingga orang bisa ngerti tentang astrologi. Kemudian Kokabel, itu ngajarin rasi-rasi bintang. Ezekiel, itu pengetahuan tentang cuaca. Ya. Arakiel, itu tentang tanda-tanda di bumi. Samsiel, itu tanda-tanda matahari, dan lain-lain. Jadi saudara bisa bayangkan, kepandaian para malaikat itu sangat luar biasa sekali. Dan dia ngajarin manusia, saudara. Nah, itu jasa dari para malaikat. Karena manusia sudah jatuh, dia tidak lagi memiliki kemampuan diri. Semua kemampuan yang Tuhan berikan itu seolah-olah tertutup sama sekali. Bahkan kuasa yang Tuhan berikan kepada manusia itu dirampas oleh setan. Dirampas oleh fallen angel. Dirampas oleh Lucifer. Nah, Bapak Ibu yang terkasih,
Kita tentu tahu bahwa kemampuan manusia yang luar biasa itu, sekarang kekuasaannya sudah ada dalam tangan setan. Mungkin saudara pernah mendengar istilah bank gaib. Pernah dengar enggak Bapak Ibu? Bank gaib itu adalah orang yang menyimpan keuangan yang besar yang ditaruh di bank gaib, bank alam supranatural. Dan itu sebetulnya adalah manusia yang memakai jasa setan, jasa malaikat-malaikat yang jatuh, untuk apa? Untuk menjaga harta mereka. Karena orang itu berpikir, kalau saya nyimpan uang di bank, bisa dibobol orang. Tapi kalau nyimpan di bank gaib, nggak akan bisa dibobol oleh orang. Karena untuk mengeluarkan uang itu, harus menggunakan ritual yang sudah disepakati bersama. Jadi sebetulnya kekuatan dari manusia itu sangat besar, tetapi sayang sekali dia menyerahkan semuanya kepada setan, kepada fallen angel, karena dia merasa bahwa sejak manusia itu jatuh dia nggak punya kemampuan apa-apa. Tetapi saya beritahu kepada saudara sekalian, ketika Yesus mati di atas kayu salib, menggantikan kita semua, maka kekuasaan itu diberikan kepada saudara dan saya. Jadi sebesar apapun kekuatan dari Lucifer, itu tetap kalah dengan kekuatan dari Bapa Yahweh. Itu yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi, bank gaib itu merupakan jasa dari fallen angel untuk menyimpan kekayaan orang-orang yang dianggap lebih aman. Dan sekali lagi, Lucifer itu bukan nama satu malaikat, tetapi gerombolan malaikat cahaya, malaikat keindahan. Makanya jangan heran kalau ada orang di mana-mana berurusan dengan Lucifer. Saya pernah mendengar kesaksian di YouTube beberapa orang yang berbeda berurusan dengan Lucifer. Dan itu membuktikan bahwa Lucifer, malaikat cahaya, itu ada di mana-mana. Tetapi dia bukan satu pribadi yang bisa ada di mana-mana, tidak. Tetapi dia banyak sekali gerombolan. Sama seperti dalam kitab suci, orang menyebut serafim. Serafim itu bukan satu malaikat. Saudara tidak akan menemukan nama dari malaikat seraf itu. Itu adalah malaikat pemuja, malaikat penyembah. Jadi Bapak Ibu, Lucifer itu bukan satu malaikat, karena dia tidak maha hadir dan dia tidak ada di mana-mana. Oleh karena itu saudara, image bayangan kita bahwa Lucifer itu satu pribadi itu keliru. Itu sama saja kalau kita berkata bahwa malaikat seraf itu satu, itu juga keliru. Malaikat seraf itu banyak sekali. Apalagi ketika kita melihat di Yesaya pasal 6, itu peran malaikat serafim itu sangat nyata. Bagaimana dia menyembah kepada Bapa Yahweh. Saya berpikir malaikat seraf ini adalah pengganti dari malaikat Lucifer. Nah, kembali lagi saya menyinggung masalah saat orang dibaptis dalam nama Bapa Yahweh
dan Yeshua HaMasyiah, maka status kepemilikan orang itu akan berubah. Tidak lagi milik nama asing yang dipakai untuk memeterai dulu saat orang bertobat. Maklum karena Bapak Pendeta tidak tahu, sehingga dia dibaptis dalam nama asing. Ya. Tetapi begitu dia mengerti nama Yahweh, dia harus dimeterai dalam meterai yang benar. Malaikat Lucifer itu juga yang mengajarkan untuk manusia memakai uang buat menghancurkan manusia. Orang disuruh apa saja akan nurut demi uang. Jadi yang salah manusianya atau uangnya, saudara? Manusianya yang salah, bukan uangnya. Ya, jadi uang itu sebagai alat saja. Makanya Tuhan bilang di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, sebab akar segala yang jahat adalah cinta uang. Yang ketika beberapa orang mendambakannya, mereka telah disesatkan dari iman dan telah menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai kepedihan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itu saya katakan, jangan pernah memakai jasa Lucifer untuk mendapatkan uang, tetapi pakai jasa Tuhan, karena Tuhan sudah mengajarkan hukum sistemiknya. Amin, Bapak Ibu. Sekarang ada sebuah pertanyaan. Bagaimana dengan kasus orang yang mencari pesugihan menggunakan Lucifer? Apakah uang itu dari Lucifer atau bukan, saudara? Ya, coba. Uang itu miliknya Lucifer atau bukan? Bukan. Uang itu sendiri sebetulnya adalah milik saudara. Kenapa saya katakan demikian? Seperti yang tadi saya sebut di depan. Sebelum manusia lahir, Tuhan sudah siapkan kekayaan besar untuk saudara. Ya, nanti kita akan tahu kenapa kok orang minta Lucifer lebih cepat daripada minta kepada Tuhan. Nanti kita akan tahu pembahasan saya di bagian belakang. Jadi, kalau seseorang mencari pesugihan, jangan saudara berpikir bahwa uang yang saudara dapatkan itu miliknya Lucifer. No, tidak sama sekali, saudara. Itu sebetulnya adalah milik saudara semua. Yang seharusnya saudara bisa mengeluarkannya sendiri. Tetapi engkau memakai jasa fallen angel. Sampai di sini saudara paham? Ya. Ya, nanti kita sampai di sini ya. Ada pertanyaan, saya akan jawab nanti. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi saya katakan, kalau ada orang mencari pesugihan dan dia mendapatkan uang, sekali lagi uang itu bukan milik setan, tidak sama sekali. Tapi uang itu adalah milik saudara. Orang cari pesugihan supaya tokonya laris misalnya. Apakah larisnya toko itu adalah karena setan yang ngasih uang? Tidak. Setan hanya berjasa, dalam tanda petik berjasa, mempengaruhi orang supaya belanja di toko itu. Paham enggak Bapak Ibu? Ya. Setan itu tidak punya kekayaan apapun. Tapi dia merampas milik saudara. Ya.
Jadi sebetulnya tiap manusia itu sudah diberi jatah oleh Bapa Yahweh, kekayaan yang sangat besar. Tetapi sejak manusia berbuat dosa, maka kemampuan meraih kekayaan itu hilang. Sehingga manusia butuh jasa dari setan. Paham nggak kira-kira saya ngomong begini, saudara? Ya. Sekali lagi saya umpamakan seperti saya sendiri. Misalnya saya seorang konglomerat besar. Ketika anak saya mau lahir, saya sudah siapkan segala-galanya. Ketika anak saya lahir, saya akan siapkan, belikan rumah, belikan segala yang dia pengen, saudara. Kenapa? Karena saya bapaknya. Saya ingin anak saya itu hidup nyaman, hidup kaya raya. Betul gak Bapak Ibu? Itu sebabnya kenapa Yesua berkata, aku yang datang dari tempat yang kaya, turun ke dalam dunia ini menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya Tuhan. Paham Bapak Ibu? Jadi setan itu tidak punya kekayaan. Dia hanya berperan, istilahnya jadi jasa orang yang minta kekayaan yang sebetulnya itu milik saudara, tetapi diambilkan oleh setan. Tapi itu milik saudara sendiri. Di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 19 sampai 20 dikatakan, dan Elohimku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaannya dengan kemuliaan di dalam Hamasya Yesua, dan kemuliaan bagi Elohim dan Bapa kita sampai selama-lamanya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, setan tidak pernah memiliki kekayaan manusia. Dia hanya, misalkan di situ ada kekayaan, ya ini kekayaan saudara ada di situ. Saudara nggak bisa ngambil nih. Setan yang ngambilkan, ngerti saudara? Ya, setan yang mengambilkan. Tapi itu bukan miliknya setan, itu milik saudara. Sekarang ada sebuah pertanyaan. Bagaimana dengan kasus setan? Ya, bagaimana dengan kasus setan yang memberikan kekayaan kepada Yesua dengan Yesua suruh sujud menyembah kepadanya 1 kali. Coba kita baca ayatnya. Lukas 4 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan, saudara perhatikan baik-baik. Dan si Satan berkata kepadanya, aku akan memberikan kuasa ini seluruhnya dan kemuliaannya kepadamu. Sebab hal itu telah diserahkan kepadaku, dan kepada siapa saja yang aku kehendaki akan aku berikan. Sebab itu jika engkau menyembah di hadapanku, semua itu akan menjadi milikmu. Dan sambil menanggapi, Yesua berkata kepadanya, enyahlah dariku, hai Satan. Sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu, dan hanya kepadanya engkau beribadah. Jadi di sini Yesua ditaruh di satu tempat yang tinggi, lalu Satan bilang begini, ayo kamu sujud menyembah 1 kali saja, nanti seluruh kekayaan aku berikan kepadamu. Kalau kita membaca ayat ini tidak teliti, maka kita akan menganggap bahwa kemuliaan itu miliknya setan. Tetapi kita harus baca dengan teliti. Saudara perhatikan,
Ayat 6 ya. Dan si Satan berkata kepadanya, aku akan memberikan kuasa ini seluruhnya dan kemuliaannya kepadamu. Jadi seolah-olah dia punya, bukan? Dan saya katakan benar. Sebab apa? Perhatikan ayat itu. Sebab hal itu telah diserahkan kepadaku. Telah diserahkan. Siapa yang menyerahkan? Ayo pakai logika. Kenapa setan berani berkata, kekayaan ini aku berikan kepadamu kalau kamu menyembah aku 1 kali saja. Dan dia katakan sebab hal itu telah diserahkan kepadaku. Siapa yang menyerahkan kekuasaan kepada setan? Tidak lain adalah jatuhnya Adam dan Hawa. Artinya begini saudara, setan bisa mengklaim kekuasaan, kemuliaan, kekayaan milikku. Bisa dia mengklaim seperti itu. Kenapa? Karena Yesua belum mati di kayu salib. Paham Bapak Ibu? Tapi setelah Yesua mati di kayu salib, setan tidak bisa mengklaim ini. Kenapa? Karena kekuasaannya sudah dirampas oleh Yesua. Ketika Yesua mati, dia masuk ke rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Apa yang Yesua lakukan? Dia merampas kekuasaan yang ada dalam tangan setan. Jadi ketika Yesua merampas kekuasaan, setan punya kuasa tidak? Tidak punya kuasa. Tapi dia masih sok berkuasa. Dia masih seolah-olah merasa kekayaan ini milikku. No. Tidak bisa setan mengklaim seperti itu. Setelah Yesua mati dan bangkit kembali, maka klaim dari setan yang ada dalam Lukas 4 ayat 6 ini dibatalkan, saudara. Dan sekarang kekuasaan itu diberikan kepada saudara dan saya. Jadi setan tidak bisa mengklaim bahwa kekayaan itu miliknya. No, tidak sama sekali. Ya. Makanya dikatakan telah diserahkan kepadaku. Jadi sebetulnya kekayaan itu milik siapa? Milik manusia. Kuasa untuk mengambilnya pun milik manusia. Tetapi ketika Adam dan Hawa itu jatuh, maka kekuasaan untuk mengambil kekayaan itu menjadi milik setan. Paham ya Bapak Ibu? Tapi ketika Yesua mati dan bangkit kembali, kekuasaan yang ada dalam tangan setan dirampas kembali oleh Tuhan Yesua HaMasiah. Dan kekuasaan itu diberikan kepada saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sama seperti malaikat-malaikat yang lain. Malaikat-malaikat yang lain itu pun juga merasa masih punya kuasa. Makanya saya katakan kalau kita percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasiah, tetapi kita takut dengan setan, itu parah, saudara. Sangat parah. Karena saudara sebetulnya itu masih berada di bawah kekuatan si setan itu sendiri. Padahal dengan jelas-jelas Tuhan katakan bahwa roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar dari roh yang berkuasa di atas muka bumi ini, Bapak Ibu. Jadi coba saya katakan, apa sih yang Anda takutkan dari setan, saudara?
Selalu saya coba tanya, dia selalu mengatakan apa? Oh, wajahnya jelek. Lah emang kalau wajahnya jelek terus ngapain? Ya. Memang kita tahu bahwa setan itu memiliki energi. Tetapi kalau kita itu ngerti selahnya, yaitu kita yakini bahwa di dalam diri kita ada kuasa Roh Kudus, ya apanya yang ditakutkan, saudara? Ya, jalan ke kuburan takut, ya. Pergi malam-malam ke kamar mandi takut. Lah terus gimana di mana kekuasaan Tuhan yang ada pada diri saudara kalau begitu? Saya kasih tahu ya. Saya itu dulu penakut loh, saudara. Jadi tak komporin nih. Saya dulu penakut. Tapi sejak saya ngerti bahwa kuasa Bapak Yahweh diberikan kepada saya, enggak ada rasa takut sama sekali. Apalagi kalau sampai setan ketawain kita, itu setan yang kurang ajar, saudara. Kalau ada setan berani ngejogrok di depan saya, ngetawain gampar bener. Ya, karena saya enggak takut dengan kekuatan setan. Karena saya tahu bahwa di dalam diri saya ada kuasa yang lebih besar dari kuasa yang ada di dunia ini. Dan saya meyakini itu, saudara. Karena saya percaya Bapak Yahweh, saya sudah termeterai atasnya. Kurang ajar banget dia berani ngetawain kita. Ya, kalau dia ketawa, kita balik ketawa, saudara. Ngapain lo ketawa-ketawa, gitu aja kan. Udah jelek ketawa lagi. Apa yang mau andalin gitu. Tapi kalau saudara berani, datang itu digampar setannya, saudara. Ya, nggak usah takut. Ya. Nah, sekarang saya akan memberikan pemahaman kepada saudara. Kenapa Yesua mau menerima minyak narwastu dari Maria Magdalena? Pertanyaan saya, Maria Magdalena itu memberikan minyak itu hasil dari hal yang baik atau buruk? Hasil dari yang buruk, yaitu apa? Melacurkan diri. Sehingga dengan melacurkan diri dia ngumpulin banyak uang. Tetapi ketika bertobat, dia serahkan itu kepada Yesua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena sebetulnya Maria Magdalena tidak perlu jadi pelacur, dia bisa mendapatkan uang yang banyak. Amin. Ya. Tetapi sayangnya Maria tidak berpikir seperti itu. Dia berpikir kalau saya jadi pelacur, uang saya akan banyak. Makanya sekarang kita balik, saudara. Kalau dikatakan jadi pelacur mesti uangnya banyak. Saya mau tanya, bisa enggak Tuhan menjadikan orang tanpa jadi pelacur tapi uangnya banyak? Bisa, ngapain mesti harus jadi pelacur, saudara-saudara. Paham ya Bapak Ibu? Nah disitulah akhirnya Maria bertobat. Kemudian Zakai juga. Zakai menghambur-hamburkan uangnya karena dia menipu dan memeras banyak orang. Ya, dan mengembalikan kepada orang-orang yang sudah diperasnya. Untuk apa tujuannya? Untuk membersihkan namanya sendiri. Bayangin aja saudara, biasanya kalau Zakai datang atau Zakeus datang, orang sudah ketakutan, aduh aku mau diapain lagi nih, kena berapa lagi nih saya nih. Karena dikatakan Zakeus itu atau Zakai itu suka memeras rakyat. Dan anehnya yang diperas itu adalah bangsanya sendiri, yaitu orang Yahudi, saudara-saudara. Sehingga Zakai itu sangat dibenci oleh orang Yahudi. Kalau dia lewat, orang Yahudi akan tunduk begini. Tapi begitu dia sudah lewat, dia akan meludah. Wah, jijik aku melihat orang itu. Seharusnya dia tugasnya di bait suci. Karena Zakai itu dari orang Lewi, saudara. Tetapi tugasnya jadi kepala dirjen pajak.
yang tugasnya jadi antek-anteknya Romawi. Tetapi Zakai mau membersihkan dirinya. Sehingga dia berjanji ketika ketemu Tuhan Yesus, aku akan mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang pernah aku tipu dan perdaya. Bayangin kalau ada orang yang diperas oleh Zakai 100 juta, kemudian tiba-tiba ajudannya Zakai datang ketuk pintu. Orang yang diperas ini mesti ketakutan, betul nggak Bapak Ibu? Wah, mau apa lagi nih? Wah, aku mau diperas lagi nih. Apa yang terjadi? Ajudan Zakai bertanya, kamu merasa diperdaya oleh Zakai berapa? 100 juta. Oke, ini ada Tuan Zakai kasih kembali ke kamu 4 kali lipat. Jadi berapa? 400. Kira-kira orang yang dikasih uang itu kaget enggak saudara? Ini ada apa dengan Zakai ini? Ya, wong tadinya pemeras kok sekarang jadi murah hati. Itu adalah upaya Zakai untuk membersihkan namanya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaannya adalah, bisakah Zakai kaya raya tanpa harus memeras rakyat? Bisa, tapi dia ikutin polanya Lucifer. Dia ikutin polanya setan. Bahwa untuk bisa mendapatkan kekayaan harus memeras. Harus memaksa. Sekarang kan begitu saudara-saudara. Tidak mau menerima tanda bilangan binatang itu, tahan, tangkap, dianiaya dan sebagainya. Kenapa? Pemaksaan, saudara. Itu kan cara setan. Ya, Bapak Ibu. Inilah akibat dosa. Sehingga Lucifer bisa memanipulasi seolah-olah kekayaan itu darinya. Sebenarnya tidak sama sekali. Dan perlu saudara ketahui bahwa Lucifer ini dia bisa mengubah diri menjadi naga. Kalau saudara baca di dalam kitab Gilyahna atau Wahyu 12 ayat 7 sampai 9, naga itu yang diperangi oleh malaikat Mikael, saudara-saudara. Dan kejatuhannya di bumi itu dijelaskan oleh Lukas di pasal 10 ayat 18 sampai 20, saya akan bacakan untuk saudara. Dan dia berkata kepada mereka, aku melihat Satan jatuh dari langit seperti kilat. Lihatlah, aku memberikan kepadamu otoritas untuk menjejakkan kaki di atas ular dan kalajengking, dan atas segala kuasa musuh, dan bahkan tidak ada sesuatu pun yang dapat melukai kamu. Akan tetapi dalam hal ini janganlah bersukacita, karena roh-roh itu tunduk kepadamu, tetapi lebih bersukacitalah karena namamu tertulis di Samayim, di sorga, saudara. Jadi di sini kita melihat bagaimana Tuhan memberitahu bahwa lebih baik nama kita itu tertulis di Samayim daripada kita menjadi pengikut-pengikut Satan. Karena apa? Karena Satan itu sudah dijatuhkan. Dan di ayat 19 dikatakan, lihatlah, aku memberikan kepadamu otoritas untuk menjejakkan kaki di atas ular dan kalajengking dan atas kuasa musuh. Itu artinya apa? Tuhan kasih kuasa kita terhadap kekuatan Lucifer, si fallen angel tadi, saudara. Makanya tadi saya katakan, setan tidak lagi punya kuasa. Sejak Yesus mati dan bangkit kembali, kekuasaan itu dirampas oleh Yesus. Setan tidak bisa mengklaim bahwa dia bisa memberi kekayaan. Dia bisa memberi kemampuan untuk ini dan itu, tidak. Kuasa itu tetap ada milik Bapa Yahweh. Dan setan-setan ini
nantinya akan berakhir di lautan api dan belerang. Di kitab Gilyahna atau Wahyu pasal 20 ayat yang ke-10. Makanya kemarin yang saya bicarakan tentang neraka, enggak ada unsur setan yang berkuasa di neraka, nyeksain orang, enggak bisa saudara. Enak aja di dunia mengganggu manusia, di neraka nyeksa manusia, enak aja. Terus kapan dia diseksa kalau begitu? Ya, itu kan penipuan luar biasa. Dendamnya Lucifer itu sekarang diarahkan kepada manusia. Karena Tuhan sekarang membanggakan manusia. Karena manusia diciptakan mirip sekali dengan Lucifer. Yaitu tubuhnya diselimuti oleh cahaya. Saudara ingin dengar cerita ini lebih dalam, saudara bisa lihat di video saya yang berjudul Misteri Konflik di Taman Eden. Bagaimana wujud nahas atau ular sebetulnya dan wujud Adam dan Hawa sebetulnya. Di dalam kitab suci dikatakan wujud ular itu bukan tubuhnya panjang, itu kan setelah dikutuk saudara-saudara. Sebelum dikutuk itu tubuhnya seperti manusia dan bercahaya juga. Dia bahkan ingin menjadikan Adam sebagai suaminya. Tetapi sayang Adam tidak tertarik kepada nahas ini. Dan dia lebih tertarik dari manusia buatan Bapa Yahweh yang diambil dari tulang rusuknya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya katakan bahwa dendamnya Lucifer itu sampai hari kiamat tidak akan berakhir. Kenapa? Karena Lucifer tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat. Makanya setan tuh bingung lihat manusia, saudara. Kenapa manusia jatuh berkali-kali kok diampuni? Setan jatuh sekali saja, sudah jadi fallen angel, sudah jadi malaikat yang jatuh. Kenapa manusia masih diampuni, saudara? Jadi bedanya adalah manusia itu dijadikan Tuhan memang dari debu tanah, tapi isinya adalah hembusan nafas Tuhan. Amin. Ketika manusia dijadikan Tuhan, yang dihembusi apanya saudara? Hidungnya manusia dihembusi nafas Tuhan. Tapi setan tidak suka, suruh nutup hidungnya saudara. Paham enggak? Itu Tuhan menghembusi dari hidung, sekarang hidungnya tutup. Ya. Itu kan cara setan itu, licik sekali saudara. Nah, sekarang dia ingin bukan cuman itu saja, tetapi manusia, saya sudah menerangkan berkali-kali bahwa DNA manusia itu membentuk huruf Yod, He, Waw, He yang dibaca Yahweh. Terserah orang mau terima dia, mau terima Yahweh atau tidak. Tapi faktanya manusia itu DNA-nya nama Yahweh. Tetapi setan tidak suka. Setan mau ganti. Ya, bukan lagi DNA tapi mRNA. DNA buatan, DNA sintesis. Yang tentunya tidak akan cocok lagi dengan nama Yahweh. Setan berusaha untuk mengobrak-abrik apa yang menjadi struktur dari Tuhan, saudara-saudara. Nah sekarang oleh antek-anteknya Lucifer dan para kacung kampretnya 666 berusaha untuk memaksakan
memberi tanda bilangan binatang itu, agar supaya manusia benar-benar diubahkan. Manusia Adam yang sangat disayang, bikin Tuhan itu sangat menderita hatinya, karena kebanggaannya sekarang terbukti bahwa manusia ternyata bisa dijatuhkan, dan akhirnya dia dikeluarkan dari Taman Eden, sama seperti Lucifer juga dikeluarkan dari Shamayim, saudara-saudara. Jadi Lucifer ini bingung dengan jalan pikirannya Tuhan sebetulnya. Kenapa kok manusia jatuh dalam dosa berkali-kali mendapatkan pengampunan, kok dia enggak? Kenapa, saudara? Karena ini menurut pandangan saya ya. Manusia jatuh dalam dosa itu dipengaruhi oleh pihak luar. Dipengaruhi oleh alam yang tidak nampak. Sedangkan Lucifer nggak ada yang mempengaruhi, saudara. Dia dari dirinya sendiri yang memang memberontak kepada Tuhan. Dan yang kedua, malaikat-malaikat itu dijadikan Tuhan, diciptakan Tuhan, tidak serupa dengan Tuhan. Tetapi manusia dijadikan Tuhan itu serupa dan segambar dengannya. Jadi saudara bisa bayangkan betapa sayangnya Bapak Yahweh kepada saudara. Makanya hati Bapak Yahweh pasti sangat berduka kalau sampai ada orang yang dengan lantangnya, mulut sombongnya berkata, itu aliran Yahweisme katanya. Kesombongannya luar biasa dan tunggu tanggal mainnya. Hukuman Bapak Yahweh akan jatuh ke atasmu. Siapapun yang berani mengatakan Yahweisme. Saya katakan Allahisme. Gantian saudara. Enak aja lu ngomong. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Lucifer ini sekalipun sudah jatuh, tetapi keindahannya tidak pudar. Makanya apa? Paulus berkata bahwa setan itu bisa menyamar jadi malaikat terang. Kenapa? Ya dari situ asalnya, saudara. Ya. Nah, sekarang ini kebetulan sampai di poin yang ditanyakan, ya. Apakah sama antara Lucifer dengan Hillel ben Sakar? Ya. Ini pertanyaan dari Luki Handoko. Ya. Apakah sama atau tidak? Sama. Karena Hillel ben Sakar itu dalam bahasa Ibrani. Ya. Sementara kalau dalam bahasa Inggris dikatakan son of the morning, Lucifer. Ya, kalau saudara baca di King James Version kalau tidak salah, di sana dikatakan, oh Lucifer, son of the morning. Ya, bintang fajar, ya, bintang pagi. Itu Hillel ben Sakar, itu sama, itu dalam teks bahasa Ibrani. Ya, dan tentu saja saudara akan melihat juga tentang malaikat-malaikat yang lain yang dikenal dengan Archangel. Archangel itu artinya malaikat agung. Nah, malaikat agung yang paling terkenal yang ditulis itu ada 3, yaitu Mikael, Gabriel, dan Rafael. Ini 3 malaikat agung, ya, Archangel yang paling terkenal. Dan dari semua malaikat yang ada, termasuk Lucifer, tidak akan pernah bisa menang menghadapi Mikael, saudara. Karena malaikat Mikael ini memiliki kekuatan yang super dahsyat. Tidak ada satupun malaikat sekalipun dikeroyok, nggak akan bisa kalah, saudara. Itulah malaikat Mikael. Dan malaikat Mikael ini pula yang membombardir tembok Yeriko. Terakhir kita ke sana, kita berkunjung ke tempat bekas bagaimana tembok Yeriko itu dihancurkan oleh malaikat Mikael.
Itu sangat mengerikan, saudara. Karena ternyata itu tembok Yeriko itu didugil dari bawah sampai tanahnya itu dibakar, saudara. Jadi masih ada bekas hitam-hitam ya ketika tanah itu dibakar oleh malaikat dan didugil ke atas. Jadi saya bisa bayangkan kekuatannya itu seperti gempa bumi 10 skala Richter, saudara. Luar biasa. Temboknya itu besar sekali. Terbukti di atasnya itu ada rumahnya Rahab. Ya, tetapi cuma didugil oleh pasukan Mikael, maka berantakan semuanya. Saudara bisa bayangkan betapa kuatnya malaikat Mikael itu. Ya, jadi malaikat yang memiliki kekuatan yang tak terkalahkan adalah Mikael. Makanya disebut sebagai malaikat panglima perang. Ya. Tidak ada yang mampu mengalahkan Mikael. Kalau dia sudah bertindak, dia selalu bawa pedang, saudara-saudara. Berani ngelawan, sikat habis dia. Ya. Kemudian juga Gabriel. Ya. Gabriel ini malaikat pembawa berita. Kalau di agama seberang disebut Jibril, malaikat Jibril, saudara-saudara. Ya, itu malaikat pembawa berita. Ya, kemudian Rafael ini juga disebut guardian angel, ya, malaikat penjaga yang menjaga manusia. Ya. Nah, malaikat-malaikat ini sebenarnya banyak dan mereka juga memiliki kemampuan-kemampuan yang lain seperti menyembuhkan dan sebagainya. Malaikat-malaikat ini hidup di dalam alam roh atau alam gaib atau alam supranatural. Tidak memiliki tubuh fisik namun mereka bisa dilihat oleh manusia ketika dia menyamakan frekuensinya sama dengan manusia. Jadi apakah itu malaikat yang baik, apakah fallen angel, itu bisa dilihat. Kalau mereka itu menyamakan frekuensinya sama dengan manusia. Ya, Bapak Ibu. Dalam bahasa Yunani, malaikat itu ditulis dengan kata angelos, ya. Dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata malak. Ya, malak itu artinya utusan, ya. Malaikat di alam roh itu juga memiliki hierarki, memiliki tingkatan-tingkatan. Jadi jangan saudara pikir di Jerambah Uyah kalau malaikat itu sama semua, tidak. Dia punya hierarki. Malaikat yang tinggi seperti apa, tapi saya tidak akan cerita tentang hierarki ini karena kalau kita bicara hierarki akan juga sangat lama. Ya, bagaimana mereka menguasai tiap-tiap daerah dan sebagainya. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa malaikat Lucifer ini digantikan posisinya oleh serafim yang juga memancarkan cahaya yang disebut dengan burning ones. Ya, itu malaikat yang ya bisa disebut malaikat api, bisa saudara-saudara. Ya, saudara bisa lihat di Yesaya pasal 6. Nah, malaikat-malaikat yang luar biasa ini dijadikan Tuhan untuk melayani dia. Tetapi saudara, hebatnya lagi, Yesua mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu ya diberikan kepada kita untuk melayani kita. Betapa luar biasanya saudara, kita dilayani loh oleh malaikat. Makanya kita juga perlu bisa berdialog dengan makhluk-makhluk ini, saudara. Tetapi atas nama Bapak Yahweh di dalam Yesua HaMashiach. Saya jadi ingat tentang seorang pendeta yang bernama Roland Buck. Roland Buck ini pernah didatangi oleh malaikat Mikael. Ketika didatangi dia kan posturnya tinggi besar, gagah, saudara. Dan di situ Roland Buck banyak bercerita tentang bagaimana cara kerja Mikael. Dan salah satu yang cukup menarik yang pernah saya baca
ketika Mikael menceritakan bagaimana saat bangsa Israel mengelilingi tembok kota Yeriko. Dan waktu itu Mikael berkata, ketika aku mendengar suara sangkakala berbunyi dan bangsa Israel berteriak, Bapa Yahweh sudah perintahkan saya. Saat mereka berteriak, hancurkan tembok itu. Wah, luar biasa, itu di meriam gak akan ambruk, saudara. Tapi cukup dengan kekuatan tangan pasukan Mikael, tembok itu bisa roboh. Dan saya katakan, engkau bisa memanfaatkan para malaikat untuk menjadi pendamping hidup saudara. Apalagi di masa seperti sekarang. Minta perlindungan, Bapa kirimkan malaikat-malaikat penjagamu untuk menjagai kami. Supaya Tuhan jaga lindungi kami dari kelompok 666. Nah, saudara yang terkasih, materi ini memberikan pemahaman bahwa kesombongan itu akan menjadi lawan Tuhan. Ingat, Lucifer jatuh karena dia sombong. Kita harus tahu bahwa orang menjadi sombong itu hanya karena merasa memiliki kelebihan. Namun dia lupa bahwa kepandaian itu kemampuannya berasal dari Tuhan, yang artinya manusia mencuri kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita menjadi sombong. Kalau engkau pandai, ingat kepandaianmu bukan milikmu sendiri. Kepandaianmu itu berasal dari Tuhan. Kalau engkau cerdas, kecerdasanmu juga bukan milikmu sendiri. Kalau engkau sukses, juga bukan milikmu sendiri. Sama seperti ketika kalau saya orang bilang, oh enak ya Pak Lukas hidup sukses. Saya bilang kesuksesan saya bukan milik saya. Tapi milik banyak orang. Banyak orang-orang yang berdoa, mendukung. Baik dalam keluarga, maupun jemaat, maupun para subscriber. Jadi kesuksesan itu tidak bisa dan tidak boleh diklaim itu milik saya sendiri. Itu sama saja mencuri mencuri kemuliaan Tuhan. Saya sering mengatakan begini, seorang ahli musik belum tentu bisa jadi ahli masak. Orang yang ahli masak belum tentu ahli bahasa. Ahli bahasa juga belum tentu ahli melukis. Ahli melukis juga belum tentu mampu bela diri. Ahli bela diri belum tentu ahli memahat. Jadi apa yang bisa disombongkan? Wong manusia itu paling-paling punya kemampuan sehebat-hebatnya cuma 1 atau 2. Apakah seluruh kemampuan yang ada di bumi ini bisa diambil? Enggak bisa, saudara. Sama seperti saya ambil contoh, memang ada seorang yang bernama Gayatri kalau nggak salah ya. Dia memiliki ada 13 atau 14 bahasa. Memang dia pinter, tapi apakah dia bisa masak? Belum tentu. Apakah dia bisa ngelukis? Belum tentu. Dia pandai hanya dalam satu bidang, yaitu bahasa. Sama seperti kita saat ini, saudara. Kalau engkau cantik, engkau kaya, engkau hebat, itu bukan milikmu. Kita ini hanya sementara hidup di dunia ini. Amin. Ya. Sekarang yang terakhir, saudara. Ada orang yang bertanya begini, kenapa kalau minta sama setan kok bisa dapat? Banyak lagi. Tapi kalau minta Tuhan kok sedikit? Kenapa itu? Saya berdoa, saya minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, ini ada pertanyaan kayak begini. Tolong kasih jawab apa sih sebetulnya? Ya. Begini jawabannya, saudara. Kalau minta sama setan, ya, walaupun itu kekayaan itu bukan miliknya sendiri, dia cuman membawakan ke kita, itu supaya apa? Setan dipuja. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi karena memang dia haus pemujaan, manusia minta sedikit saja dia kasih banyak, walaupun bukan miliknya sendiri. Kan tadi saya katakan, tiap-tiap manusia itu sudah ada jatahnya dari Tuhan. Mungkin saya dikasih jatah 100 triliun di situ.
Tapi saya berpikir, minta sama Tuhan kelamaan, minta sama setan saja. Setan akan ambilkan itu semua ke sini. Paham enggak saudara? Apakah itu kekayaan itu milik setan? Tidak, milik saya, saudara-saudara. Jadi, kalau Tuhan memberi, itu juga berdasarkan kasihnya dengan banyak pertimbangan. Yang pertama, kalau digelodrokke kekayaan kepada kita, apa itu digelodrokke? Dikasih semuanya kekayaan sama kita. Itu Tuhan tidak ingin manusia menjadi sombong. Karena kalau kekayaannya besar, manusia cenderung untuk sombong. Yang kedua, Tuhan ingin menjaga agar manusia tetap bergantung dan mengandalkan Dia. Kenapa? Karena banyak orang setelah kaya, dia meninggalkan Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Banyak kan orang-orang yang dulunya waktu miskin, wah setia doa, begitu sudah kaya, udah bur saudara, hilang sudah. Nah Tuhan nggak mau. Ya makanya Tuhan ngasihnya itu nggak digelodrok kayak saudara. Ya. Kemudian yang ketiga, Tuhan tidak ingin manusia yang disayangi menjadi budak uang. Karena sebesar apapun manusia dapat uang, masih saja kurang, saudara. Sudah punya mobil, pingin punya pesawat, ya kan? Sudah punya pesawat, pingin punya helikopter. Sudah pingin punya helikopter, pingin apa lagi? Punya jet pribadi. Wah, manusia nggak ada habis-habisnya, saudara. Dan Tuhan tidak mau manusia itu menjadi budak uang. Yang keempat, dengan manusia itu diberi berkat oleh Tuhan, Tuhan ingin sebetulnya agar manusia itu bisa berbagi dengan orang lain. Karena merasakan bagaimana beratnya hidup dalam penderitaan. Tuhan kadang-kala nguji, ketika kita diberi banyak, bisa nggak kita berbagi berkat sama orang lain? Kalau kita tidak bisa, ya Tuhan bilang, oh cukup sampai di sini. Kalau aku tak kasih kekayaan besar, kamu jadi makin sombong. Udah cukup sampai di sini. Tapi kalau kita bisa jadi saluran berkat bagi orang lain, maka orang itu bisa menjadi perpanjang tangan Tuhan untuk menolong orang lain. Paham ya Bapak Ibu? Yang kelima, tidak lupa bahwa uang itu bukan segala-galanya, tetapi keselamatan itulah yang segala-galanya. Dan yang keenam, Tuhan tidak memberi banyak-banyak karena apa? Jangan sampai manusia bermalas-malasan setelah mendapatkan kekayaan besar. Ya. Dan yang ketujuh, bahaya dari kekayaan keuangan. Bisa saja kita sering dengar ada orang yang kekayaannya besar, istrinya pating telecek di mana-mana. Ya betul ya Bapak Ibu? Wah di sana ada, di sana ada, di situ ada, pating telecek dengan kekuatan keuangannya saudara. Nah itu sebabnya Tuhan ingin kehidupan kita itu semakin hari semakin berkenan. Melalui materi ini saya membagikan kepada saudara agar saudara tahu siapa sebetulnya Lucifer, si fallen angel itu. Dia tidak serem-serem amat saudara, karena dia malaikat keindahan. Tetapi daya kerjanya itu sangat berbahaya bagi kita semua. Oleh karena itu, andalkanlah Bapa Yahweh. Karena dengan mengandalkan Bapa Yahweh, kekuatan setan sebesar apapun dapat dihalau oleh kuasa dan kekuatan dari Bapa Yahweh yang maha besar. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan malam ini menjadi berkat bagi umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini di dalam hati kami semuanya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin.
kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Kami dari Divisi Singer membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani dalam bidang praise and worship, khususnya singer. Bisa menghubungi Ruben Ferry dengan nomor 085 866 222 527. Hadirilah Hari Raya Purim pada hari Rabu 16 Maret 2022 pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dengan tema Sukacita Kemenangan. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Diharap untuk bisa diupdate pengumumannya ya. Itu sudah ada yang kadaluarsa. Baik Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Amen. Ken Yehi raksa. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amen. Ken Yehi raksa. Baruk atapair ufaruk atapasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nekau friat matka ufri fahim tika syekar ala peka westerotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.